subscriberku udah 100. Halo guys, balik lagi sama aku Andi. Ini jam 11 waktu Belanda atau sudah jam 4 subuh waktu Indonesia. Dan aku baru selesai belajar. Sebelum tidur, aku mau sharing nih mengenai tunjangan dari pemerintah Belanda atau istilahnya tuslah dalam bahasa Belanda. Kalian tahu gak sih kalau kita student internasional di Belanda itu juga possible dapat subsidi dari pemerintah Belanda. Nah, ada dua tunjangan yang common diberikan untuk student internasional. Yang pertama adalah Zorgtoeslag atau tunjangan kesehatan, dan yang kedua itu adalah Huurtoeslag atau tunjangan sewa rumah. Nah, untuk yang pertama itu Zorgtoeslag itu biasanya gak umum buat mahasiswa Indonesia atau mungkin buat student internasional lainnya juga. Kenapa? Karena untuk kita mengajukan tunjangan tersebut, syaratnya adalah kita harus punya basic asuransinya di Belanda. Sedangkan kita sebagai mahasiswa internasional itu hanya dipersyaratkan untuk punya asuransi student, di mana biaya bulanannya itu tentunya beda, lebih mahal biaya basic asuransinya Belanda. Jadi gak banyak siswa yang bisa dapat tunjangan ini. Mungkin ada ya kalau bagi siswa yang mengurus asuransinya. Nah, untuk tunjangan sewa rumah atau Huurtoeslag, jadi ada beberapa syarat guys. Dimana syarat mutlaknya itu adalah kita berusia minimal 18 tahun. Jadi kalau di bawah dari itu kita gak bisa ngajuin tuslah. Kemudian jumlah tuslah yang bisa kita terima itu berbeda antara kelompok usia 18 sampai 23 tahun dan 18 sampai 22 maksudku. 18 sampai 22 dan 23 tahun ke atas itu beda dan syaratnya juga beda. Jadi untuk yang minimal 18 tahun sampai 22 tahun itu batas maksimal harga housing kita itu 477,20 euro per bulan. Jadi kalau harga sewa rumah kita di atas itu dan kita umurnya kurang dari 23, itu kita gak bisa ngajuin. Nah, sedangkan kalau kita berumur 23 tahun minimal dan seterusnya ke atas, itu kita lebih fleksibel karena batas sewanya itu sampai 900,07 euro per bulan. Ini per 2025 ya guys. Jelas ya, terdapat dua kelompok nih yang syaratnya berbeda. Kemudian dari segi housing yang kita sewa, jadi ada syarat mutlak guys, di mana housingnya itu harus self-standing. Apa itu self-standing? Jadi self-standing itu ibaratnya kosan yang kamar mandinya di dalam, dapurnya di dalam. Kayak gitu guys. Jadi dapur sama kamar mandinya itu gak sharing sama penghuni lain. Itu syarat dari pemerintah Belandanya sebenarnya. Namun khusus untuk housingku, jadi dia itu yang pengurusnya housingku itu Idealis, dimana dia Idealis ini cukup terkenal, cukup besar di Wageningen sendiri. Dia punya belasan atau mungkin puluhan housing, dan di seluruh Belanda juga dia punya di berbagai kota. Jadi dia itu kayak udah buat perjanjian gitu, udah ada perjanjian sama pemerintah Belandanya guys. Jadi
Misalkan nih, hostingku itu kebetulan memang ada kamar-kamar yang self-standing, tapi ada juga nih yang dapurnya aja di dalam tapi kamar mandinya sharing. Kemudian di housing lain kayak housing Hoevestein itu gedung lain, dia itu dapurnya sharing guys, sama kamar mandinya juga sharing, tapi dia ada pengecualian, tetap bisa ngajuin tuslah. Itulah bedanya idealis mungkin sama pengelola lainnya, di mana dia udah punya perjanjian, jadi bisa ada kayak pengecualian gitu guys. Namun syarat umumnya sebenarnya harus self-standing. Kemudian kita juga harus udah punya kontrak. Kemudian syarat satunya lagi harus sudah punya resident permit, atau dalam konteks ini kita sebagai student yaitu student permit atau izin tinggal. Apa yang mempengaruhi nominal tunjangan yang kita dapat? Jadi di Belanda itu guys, untuk sewa rumah itu biasanya mereka di kontraknya itu tertera dua komponen sewa. Yang pertama adalah kalehuur atau sewa dasarnya, harga dasar si sewa rumah itu, dan yang kedua itu adalah service cost. Service cost ini biaya layanan atau biaya servisnya, dan biasanya si service cost itu di kontrak kita itu dijabarkan lagi guys. Jadi dia ada biaya misalkan cleaning, kemudian biaya maintenance, biaya energi. Kalau si kalehuur atau dasar sewa rumah kita itu besar, makin gede juga tunjangan yang bisa kita dapat. Kenapa? Karena di perhitungan subsidinya itu, untuk sewa dasarnya itu dimasukkan semua guys, diperhitungkan semua. Tapi untuk biaya service cost itu hanya dimasukkan beberapa saja. Misalkan nih, untuk energi kita itu habis sebulan 30 misalnya di kontrak kita, tapi yang masuk perhitungan itu maksimal 12 euro aja guys, termasuk maintenance atau lain-lainnya itu hanya sebagian yang bisa dimasukkan ke perhitungan. Jadi konsepnya makin besar jumlah dasar sewa kita, itu makin besar juga subsidi yang bisa kita dapatkan. Sekarang gimana sih taunya kita bisa dapat subsidi atau enggak? Mungkin kalian penasaran. Jadi aku tuh sewa housingku ini dari aplikasi namanya Roommatch, roommatch.nl websitenya, mungkin kalian bisa juga buka. Nah ini aplikasinya tuh berbayar, kita bayar sekitar 30 euro, tapi itu berlaku untuk seumur hidup, jadi itu bisa dipakai kapanpun. Di situ itu udah ada rincian tuh, udah ada hint-hintnya apa kita bisa dapat tunjangan atau enggak. Begitupun di sana itu udah tercantum harga dasar sewa rumah kita itu berapa dan harga service cost-nya berapa. Jadi kita bisa menimbang-nimbang nih harga sewa rumah kita ini, dimana kalau self-standing itu biasanya lebih mahal kan daripada yang dapur sama kamar mandinya sharing. Tapi kita tuh bisa membayar harga sewanya itu lebih murah daripada yang kamar mandi sama dapurnya di luar tapi gak dapat subsidi guys. Jadi saranku mending kita manfaatkan fasilitas ini biar kalian juga dapat fasilitas yang lebih gitu. Jadi dengan harga yang lebih murah kalian bisa dapat kamar mandi dalam dan juga dapur di dalam. Tapi minusnya kita harus bayar dulu biaya housingnya itu full, karena nanti subsidi ini sifatnya reimburse, biasanya dikirimnya itu tiap tanggal 20 ke atas. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Oke, segitu dulu guys di video kali ini. See you lain waktu. Bye bye.